Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayani dengan NIM 4012300036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Lughah yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu dosen Musoikhul Hasanah. Dalam video kali ini saya akan membahas isi makalah Fikih Lughah dengan judul materi diglosia dalam bahasa Arab. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang bahasa, yaitu menurut Krida Laksana dan Joko Kencono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat mana suka atau arbitrar. Sistem ini dipakai oleh suatu kelompok sosial untuk bekerja sama, berkontribusi, dan menunjukkan identitas mereka. Nah, dalam penggunaan bahasa inilah muncul berbagai fenomena, salah satunya itu tadi diglosia. Yang mana diglosia itu kondisi kebahasaan yang terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara variasi-variasi bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya pembahasan diglosia. Istilah diglosia diperkenalkan pertama kali oleh Ferguson untuk melukiskan dua ragam bahasa, salah satunya di negara-negara Arab, yaitu bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Yang pertama disebut adalah ragam bahasa tinggi, sedangkan yang kedua adalah ragam bahasa rendah. Sedangkan Fishman mengartikan diglosia tidak hanya berlaku pada adanya perbedaan ragam T dan R, tinggi atau rendah, pada bahasa yang sama, tetapi juga berlaku pada bahasa yang sama sekali tidak serumpun atau pada dua bahasa yang berlainan. Diglosia bahasa Fusha dan Amiyah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sejak munculnya ragam bahasa yang terakhir pada masa-masa ekspansi Islam yang pertama, yaitu sejak terjadinya interaksi antara orang-orang Arab dengan non-Arab. Kemudian fenomena dualisme bahasa ini sempat diberi penamaan yang kurang tepat, yaitu bilingualisme. Tetapi sebagian orang menolak penamaan yang terakhir dalam kasus dualisme bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Selanjutnya membahas perbedaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah dalam aspek fonologi atau bunyinya. Yang pertama, Arab Fusha itu pengucapan huruf Qaf dilafalkan sebagai Q, pengucapan huruf Jim dilafalkan sebagai DJA atau J. Yang kedua, Arab Amiyah, pengucapan huruf Qaf sering diucapkan sebagai G atau K, kemudian pengucapan huruf Jim dalam beberapa dialek diucapkan sebagai G, kemudian huruf Tha dilafalkan sebagai T, Zal dilafalkan sebagai D, Ain kadang diucapkan sebagai Y. Kemudian ada pelepasan bunyi yang mana beberapa huruf atau suku kata dapat dihilangkan dalam pengucapan. Kemudian ada penambahan bunyi, yaitu penambahan vokal atau konsonan pada awal atau akhir kata. Selanjutnya dalam segi morfologinya, pertama Arab Fusha itu kata kerjanya mengikuti pola triliteral yang ketat. Kemudian penanda kasus dan ketakrifan ditandai dengan sufiks tertentu. Pronomina membedakan antara kategori jenis pada persona kedua dan jamak. Perbedaannya dengan Arab Amiyah dalam segi morfologi, kata kerjanya sering disederhanakan dari pola triliteral. Kemudian penanda kasus dan ketakrifan banyak yang hilang atau tidak digunakan. Yang terakhir, pronomina tidak dibedakan antara jenis pada persona kedua dan jamak. Selanjutnya perbedaan dalam aspek sintaksisnya, Arab Fusha ini struktur kalimat umumnya berpola verb, subject, dan objek. Kemudian penanda negasi dibedakan menurut kala. Kemudian kata tanya diletakkan di awal kalimat. Kalau Arab Amiyah itu struktur kalimatnya lebih fleksibel dan sering berpola subjek, verb, objek. Kemudian penanda negasinya tidak dibedakan menurut kala. Kemudian kata tanya dapat muncul di akhir kalimat. Jadi kesimpulannya, sejak zaman jahiliyah
fenomena diklosia ini sudah ada, yang mana hanya terjadi di antara dialek lokal kabilah dan lughat musyarakat. Namun sejak masa Islam, dikotomi bergeser menjadi fusha, yaitu ragam T, dan amiyah, ragam R. Walaupun berasal dari induk yang sama, membuat istilah diklosia lebih tepat daripada bilingualisme. Nah, kedua ragam ini berbeda signifikan dalam fonologi. Misalnya tadi contohnya pelafalan qaf, morfologi dan sintaksis, dengan amiyah cenderung lebih sederhana dan fusha lebih kompleks. Singkatnya, bahasa Arab fusha itu untuk percakapan formal, sedangkan amiyah itu untuk sehari-hari. Baik, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.